Baik Pak, jawaban singkat dari Iwan untuk mengakhiri pembicaraan tersebut. Dengan wajah lesu, ia lalu keluar dari ruangan bos tempatnya bekerja tersebut. Sudah lebih dari 10 kali di beberapa tahun terakhir, ia dipecat dikarenakan berbagai macam alasan. Salah satunya karena Iwan sering terlibat cekcok ataupun perkelahian fisik dengan teman-teman kerjanya. Dan tentu saja itu mempengaruhi pekerjaan sebagian pekerja lainnya. Sial, sial, umpatnya setelah beberapa langkah keluar dari kantor itu. Berbagai macam cara dan saran dari kerabat ataupun sahabatnya sudah ia coba. Bahkan mandi kembang di dalam kurungan ayam pun sudah pernah ia lakukan untuk menghilangkan kesialannya itu. Namun tidak pernah ada hasilnya, malah yang ada semakin bertambah parah. Ya, memang karena semua usul dan saran itu tidaklah dari orang yang benar-benar bisa dalam hal-hal seperti itu, melainkan hanya dari kerabat dan sahabatnya saja. Ia menuju ke parkiran tempat di mana motor bermerek Astrea kesayangannya ia parkirkan di sana. Motor itu juga merupakan satu-satunya warisan dari sang ayah yang masih tersisa. Sementara ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki yang berusia jauh lebih muda dari usianya. Dan suami baru ibunya itu tidak memiliki pekerjaan dan hanya mengandalkan gaji dari Iwan untuk bertahan hidup. Sebelum menghidupkan motornya, Iwan kembali melihat perkantoran tempatnya bekerja. Rasa sedih kembali melintas di benaknya. Kalau ia tidak cepat-cepat mencari kerja, entah apa yang akan terjadi nanti. Perlahan-lahan ia dan motor kesayangannya itu pun melesat menuju keluar parkiran. Di tengah jalan, ia hampir saja menabrak seorang ibu-ibu tua berpakaian compang-camping yang membawa karung penuh yang terlihat sangat ringan itu. "Maaf Bu, saya tidak sengaja. Ibu tidak apa-apa kan?" tanya Iwan seraya membantu si ibu-ibu tersebut untuk menepi. "Aku tidak apa-apa. Walaupun kau tabrak aku tidak mungkin lagi mati untuk yang kedua kalinya," jawab si ibu-ibu. Masalah yang ia hadapi, yaitu baru saja dipecat dari pekerjaan itu, akhirnya berhasil membuat Iwan sedikit lupa kalau dia memiliki sebuah kemampuan, kelebihan, atau kesialan, atau apapun itu sebutannya, yang bisa melihat kehidupan lain yang orang normal tidak bisa melihatnya. Seketika ia kembali mengingat rentetan kejadian yang ia alami di tempat kerjanya, yang memperlihatkan sebuah kebenaran bahwa ia bukanlah seorang yang suka berdebat ataupun berkelahi, tapi ia hanya berusaha mengingatkan pada teman-temannya bahwa mereka sedang diganggu oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Namun di kehidupan yang sudah modern seperti di tahun 2019 ini, semua hal yang tidak kasat mata sudah tidak dipercaya lagi. Itulah yang membuatnya sering berselisih paham dengan teman-teman kerjanya, yang merubah cekcok mulut menjadi adu tampar, dan berakhir pada Iwan yang dipecat karena dianggap terlalu mengada-ngada dan sangat mengganggu. "Kalau kau tidak ingin seperti aku, makanya jangan melamun saat sedang berkendara," lanjut si ibu-ibu membuyarkan lamunannya. "Jadi, ibu sering melamun saat berkendara? Jadi, ibu mati karena menabrak?" tanya Iwan. "Aku mati karena ditabrak. Saat itu aku sedang menyeberang jalan dan sebuah mobil hitam, mus, datang dari arah sana dan menabrakku. Lalu mobil itu pergi meninggalkan aku
yang tengah sekarat. Dan saat aku terbangun, aku melihat ada banyak orang dan polisi. Aku yang tidak menyadari bahwa aku telah mati pun sangat ketakutan, karena aku berpikir polisi dan orang-orang itu akan menangkapku karena aku sudah mencuri. Tapi saat ambulan datang dan penutup itu dibuka, aku akhirnya tersadar bahwa aku sudah menjadi mayat. Tapi meskipun begitu, aku tidak bisa pergi karena ada sesuatu urusan yang belum aku selesaikan. Aku belum tenang, Nak, ujar si ibu-ibu. Ah, ucap Iwan yang belum selesai tapi sudah dipotong oleh si ibu. Dan selama aku di sini, aku belum pernah bertemu orang yang bisa melihatku, menatapku, dan berbicara padaku. Aku mohon, Nak, kau pasti bisa kan membantuku menyelesaikan urusanku. Bu, maaf, tapi ini saya juga lagi dalam sebuah masalah. Saya baru saja dipecat, Bu, dan uang tabungan saya sudah habis semua digunakan oleh ayah tiri berjudi. Saya bingung, besok dan hari-hari lainnya mau makan apa? Ucap Iwan sedih. Kenapa kau tidak menyuruh ibumu untuk bercerai saja? Dan kalau seperti ini terus, kau yang repot. Jangankan dapat istri, pacar saja belum tentu kau bisa dapatkan, karena yang ada di kepalamu hanyalah kerja, kerja dan kerja untuk mencukupi kebutuhan ayah tirimu itu. Ujar si ibu nampak geram. Sekian lama mereka berbicara hingga Iwan tidak menyadari ada seorang wanita dari seberang jalan yang terus menatapnya dengan raut kebingungan. Wanita itu pun menyeberang ke arah Iwan dan tiba menyapanya dengan suaranya yang lembut. Kau sedang berbicara pada siapa? Tanyanya yang nampak begitu sangat penasaran. Iwan terbata-bata, ia tidak mampu menyelesaikan satu kalimat pun. Pikirannya malah melayang-layang, ia sangat malu. Membayangkan dirinya yang seperti orang gila jika dilihat dari sudut pandang orang normal. Dia putriku, dia mengidap penyakit TBC yang sudah sangat parah, ujar si ibu tiba-tiba. Apa? Tanya Iwan yang setengah berteriak itu. Kamu sedang bicara dengan siapa? Kamu memiliki gangguan pendengaran ya? Tanya si gadis dengan suara yang tidak kalah nyaringnya. Seketika Iwan mengerjapkan matanya, menyadarkan dirinya kembali, lalu menghela nafas panjang. Ada ibumu di sini, ucap Iwan akhirnya. Ibuku? Tanya si gadis dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Iwan mengangguk dan menunjuk ke sampingnya. Pak, kata mantri, penyakitku sangat sulit untuk diobati. Jika suatu saat nanti aku harus mati, aku ikhlas, Mah. Aku juga sudah berhenti untuk meminum obat-obat itu. Isak si gadis. Ibumu bilang, kamu harus tetap semangat. Jangan putus asa, minumlah selalu obatnya dan cerialah kembali, seperti di mana hari terakhir ibumu melihatmu. Ujar Iwan menyampaikan pesan dari si ibu yang tidak bisa dilihat oleh anaknya sendiri. Seminggu telah berlalu, Iwan pun sudah membuat beberapa surat lamaran kerja dan mengantarkannya kemana-mana. Dan selama seminggu, ia berada di jalanan. Iwan banyak sekali melihat makhluk-makhluk tidak kasat mata. Bahkan pada sebuah warung nasi kuning yang sangat laris di pinggiran terminal, mungkin itu adalah bentuk pesugihan, pikirnya. Pak, tolonglah, terima saya bekerja di sini ya, Pak. Rengek Iwan pada seorang bapak yang berada di terminal. Saya bisa jadi tukang bersih-bersih, tukang sapu jalanan, tukang kumpulin sampah atau apapun, Pak, saya bisa, ujar Iwan. Kalau begitu, kamu bisa pergi dari sini,
bentak si bapak yang mulai terganggu dengan kehadiran Iwan. Dengan langkah kontai, ia kembali melanjutkan pencariannya. Hingga suatu ketika, ia sudah sangat haus dan melihat ke arah seberang jalan ada sebuah warung es kelapa muda. Namun uang di kantongnya hanya tersisa 10.000 yang akan ia gunakan untuk membeli minyak. Iwan pun mengurungkan niatnya, lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Sekitar jam 8 malam, saat Iwan tengah menikmati rebahannya, ia dikagetkan dan suara ringtone HP-nya yang sangat nyaring membuat lamunannya terhenti seketika.